Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Hari ini saya ingin berbagi sebuah amalan. Nah, amalan ini cukup mudah untuk kita kerjakan sehari-hari ya. Karena amal ini cukup simpel atau cukup mudah jika kita mau mengerjakannya. Amalan ini berupa dua kalimat syahadat yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebelum kita menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya, yaitu saya akan jelaskan dahulu asal muasal tentang amalan dua kalimat syahadat ini. Ceritanya beberapa tahun yang lalu ya, saya mendapatkan beberapa wasiat dari guru saya. Beliau waktu dahulu memberikan wasiat tersebut untuk bekal dalam kehidupan saya sehari-hari. Salah satunya yaitu amalan dua kalimat syahadat ini. Awal mulanya dianjurkan untuk mengerjakannya yaitu 24 kali ketika malam hari dan 24 kali ketika siang hari. Namun, alhamdulillah saya belajar untuk istiqomah mengamalkannya yaitu setiap habis sholat fardu ya. Nah, setelah beberapa tahun lamanya saya kerjakan, alhamdulillah terasa sekali manfaatnya. Dan kemudian saya pergunakan untuk hal-hal lainnya, tidak hanya ketika setelah sholat fardu saja. Dalam sehari-hari pun saya praktekkan. Contohnya ketika saya habis bepergian ya dari tempat-tempat yang baru atau mungkin tempat-tempat yang angker, saya pergunakan dua kalimat syahadat tersebut. Nah, untuk tata caranya nanti saya akan jelaskan. Selain itu, dengan amalan dua kalimat syahadat ini bisa kita pergunakan seperti ruqyah mandiri. Karena dengan kita mengerjakannya, insya Allah hal-hal negatif baik berupa energi negatif ataupun sifat-sifat negatif dalam diri kita perlahan akan hilang dan akan terbersihkan dari dalam diri kita. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Yaitu cukup mudah ya. Yang pertama, kita bacakan dua kalimat syahadat ya, sebanyak 24 kali, yaitu sambil tangan kanan kita diusap-usap antara dada sampai dengan perut. Kita praktekkan saja ya. Nah, jika kalian setelah sholat fardu, mungkin kalian masih duduk ya, yaitu kalian pegang dada kalian, kemudian bacakan syahadat 24 kali, sambil kalian usap-usapkan sampai ke perut ya. Nah, niatkan ketika mengusapkan tersebut sambil membaca syahadat dalam hati, niatkan untuk membersihkan hal-hal negatif dalam diri kita. Mari kita peragakan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu sebagai contoh saja. Silakan kalian kerjakan minimalnya 24 kali, yaitu malam hari 24 kali dan siang hari 24 kali. Nah, ketika kalian mengusap-usap dada seperti ini sampai ke perut, sambil membaca syahadat, kemudian terasa mual dan sebagainya, kalian teruskan saja. Bila sampai muntah pun kalian teruskan saja, mudah-mudahan energi negatif kalian keluar melalui muntahan tersebut. Nah, jika terasa panas juga, terus kerjakan. Nanti lama-lama juga akan terasa plong dan dingin sendiri. Nah, amalan ini sangat bagus sekali bagi kita semuanya yang ingin belajar memperbaiki diri. Yaitu terutama untuk membersihkan sifat-sifat negatif yang ada di dalam hati kita. Seperti sifat iri, dengki, hasud, dan sebagainya. Nah,
Insya Allah ini merupakan salah satu ikhtiar untuk kita belajar memperbaiki diri, yaitu dengan cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Nah, perlahan jika kalian kerjakan setiap harinya, nanti sifat-sifat dalam diri kita mudah-mudahan bisa terhapuskan yang negatifnya ya. Kemudian untuk misalkan kita habis bepergian dari tempat-tempat negatif atau yang terbilang angker dan sebagainya, bisa kalian kerjakan juga tidak hanya mengusapkannya di sekitar dada dan perut, tapi ke seluruh tubuh. Misalkan kita baru dari tempat yang angker nih, kemudian terasa di punduk dan sekitarnya merinding dan sebagainya, bisa kalian kerjakan syahadat tersebut. Bisa kalian kerjakan minimal 3 kali ya, yaitu untuk terus mengusap-ngusapkannya di area tubuh kita. Misalkan di pundak. Langsung bacakan saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalian usap-usapkan sambil membaca syahadat. Nah, nanti efeknya insya Allah, misalkan ada energi negatif yang menempel atau jin negatif yang menempel, maka bisa terbersihkan atau tidak akan menempel lagi. Kemudian begitupun ketika kita merasa diikuti ya oleh sesosok yang tidak bisa kita lihat. Nah, mudah-mudahan itu semua bisa membantu kita semuanya. Selain itu, untuk 2 kalimat syahadat ini juga banyak cara pengamalannya. Itu hanya sepintas saja beberapa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang terpenting ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, yaitu hati dan pikiran kita harus benar-benar fokus ya. Bisa kalian pejamkan mata sambil syahadat, kemudian kalian fokuskan. Misalnya ingin membersihkan diri dari hal-hal negatif seperti energi negatif, jin, dan sebagainya. Kalian fokuskan dalam hati berdoa, ya Allah, niat saya membersihkan diri dari hal negatif dan segala hal yang negatif dalam diri. Kemudian kalian ucapkan secara fokus dan yakin dalam diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, terus kalian ucapkan, terus baca sambil usap-usap. Biasanya nanti akan terasa efeknya. Bila dalam diri kita banyak hal negatifnya, misalkan kita dalam keadaan sakit yang tidak wajar, atau ada yang memberikan guna-guna pada diri kita, ataupun sampai disantet sekalipun ya, insya Allah dengan kita terus mengamalkan atau mengistiqomahkan amalan sederhana tersebut, lambat laun insya Allah Allah akan memberikan kesehatan kembali, yaitu membersihkan dari hal negatif. Nah, semua hal tersebut itu murni karena ada izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya merupakan salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Intinya, dengan kita melakukan ikhtiar tersebut, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya dan mengabulkan apa yang kita doakan atau apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana? Cukup mudah kan amalan tersebut? Nah, walaupun amalan tersebut simpel atau mudah, kita jangan menganggap enteng ya atau menganggap biasa-biasa saja. Tapi, jika kita benar-benar mengamalkannya dan istiqomah, insya Allah akan terasa efeknya atau terasa manfaatnya. Nah, untuk cara mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan
cara-cara lainnya masih banyak ya. Nanti insya Allah saya akan jelaskan kembali bagaimana tata cara pengamalannya. Yang penting niat kita jangan bengkok ya. Kita harus luruskan niat hanya semata-mata ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun ketika kita sakit, nah, kita jangan sampai berpikiran yang negatif dahulu ya atau berprasangka buruk kepada orang lain. Misalkan ketika kita sakit yang sedikit tidak masuk akal atau di luar nalar logika kita ya, kita berpikir atau berprasangka, pasti ini karena guna-guna dan sebagainya. Nah, jangan sampai berpikiran yang seperti itu ya. Karena segala apapun penyakitnya itu murni dari Allah ya. Dan obatnya juga pasti ada dari Allah juga. Kita jangan sampai berprasangka buruk. Karena yang namanya guna-guna, santet dan sebagainya itu tujuan utamanya ingin memecah belah kita sebagai manusia sehingga putus silaturahmi dan sebagainya. Jangan sampai pikiran kita terkotori atau terkontaminasi oleh hal negatif seperti prasangka buruk kepada orang lain. Kita pasrahkan saja kepada Allah, misalkan kita diberi musibah atau diberi sakit dan sebagainya, dan kita minta juga kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga teman-teman semuanya bisa memahami amalan tersebut ya dan bisa kalian pergunakan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Nanti lain kali kita bagikan kembali tentang bagaimana tata cara pengamalan dua kalimat syahadat tersebut. Cukup sekian dahulu dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.